Rekan-rekan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang cukup sejuk ini kita berhimpun saling belajar, saling mengisi dan juga kita dalam rangka merehatkan hati. Imam Ali pernah mengatakan hati kita kadang capek, maka perlu kita juga rehat. Di antara rehat orang-orang beriman itu adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Tabarok atau surat Al-Mulk di ayat yang ke-15. Di antaranya berjalan di muka bumi, memakan rezeki Allah, mentafakuri, mentadaburi. Tadi kita ngobrol sambil ngopi tadi itu. Saya tuh bawa 3 tema ya tadi dari rumah itu. Ada bahasan tentang bagaimana kita menyambut Ramadan yang syar'i, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu diambil dari kitab Mukhtasar Mufid karya Dr. Al-Juhani, salah seorang ulama Mesir, murid senior Syekh Wahid Bali. Yang kedua adalah tulisannya Syekh Saleh Al-Munajid, yakni Iktinam fi Ramadan, ya, mengambil faidah-faidah Ramadan, karena kita sekarang sudah di penghujung bulan Rajab, yang mana para ulama mengatakan Rajab itu adalah bulan untuk menyemai, ya, Sa'ban untuk menyiram dan Ramadan untuk memanennya. Dan yang ketiga adalah yang ini kita tadi tadabbur, karena kita akan ngobrol ayatnya bukan berkaitan dengan kita, namun kita harus waspada. Karena ayat ini bisa saja kena kepada siapapun. Ayatnya berbicara tentang orang kafir, namun para ulama menjelaskan yang kafir itu seperti apa gitu. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau. Nama kitabnya Ahkamul Quran, ya. Ahkamul Quran itu jadi beliau menjelaskan hukum-hukum daripada ayat Al-Quran. Jadi beliau itu ada tafsir itu 3. Kepunyaan Syekh Utsaimin itu Ahkamul Quran, ada tafsir Quran, dan yang terakhir tafsir Juz Amma. Yaitu ada 3. Nah, saya sampaikan ini, ayat ini satu ayat ada di dalam surat Al-Imran, dan tadi saya baca Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak bermanfaat atas mereka harta dan anak-anak mereka dari azab Allah sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah bahan bakar api neraka. Jadi bahan bakar api neraka itu bukan kayu, tapi manusia. Manusia yang kafir. Nanti saya jelaskan. Dikatakan oleh Syekh di sini, innal ladzina kafaru ay kafaru billahi wa bima yajibu al-imanu bihi. Kata beliau, yang disebut orang-orang kafir adalah mereka yang kafir kepada Allah dan apa-apa yang wajib mereka imani. Dikatakan waqad bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam anal iman. Kita sudah tahu rukun iman. Nabi menjelaskan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ini bukan mau ngetes rukun iman. Yakni kita sudah tahu iman antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Dan terakhir apa? Wa tu'mina bil qadari khairihi. Nah, ini pertanyaan tadi antum. Kalau takdir antum dapat, antum pasti dapat. Kalau enggak. Kenapa? Rezeki kita itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya riwayat Muslim.
Namun tetap kita disuruh untuk ikhtiar. Ikhtiar itulah yang menjadikan kita dapat pahala. Tadi kita ngobrol, ada warung buka 24 jam. Dan gak ada 50 jam, 24 jam. Rezekinya gak akan nambah dari jatah dari Allah. Tidak akan beda dengan yang bukanya 10 jam. Bila ana jelaskan panjang hadis ayat, banyak hadis dan ucapan para ulama. Baik, yang saya perlu tegaskan pada antum, masalah iman kepada takdir. Banyak orang yang nggak percaya. Banyak orang yang terjerumus kepada paham qadariyah. Ada juga yang termasuk kepada jabariyah atau jahmiyah. Qadariyah menafikan takdir Allah, sedangkan jabariyah mereka gulu seolah-olah manusia tidak punya kehendak, seperti daun yang diterbangkan angin kemanapun. Pasif gitu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak begitu. Kita mengimani qada dan qadar karena tidak ada yang terjadi di muka bumi. Tadi disampaikan oleh para panitia. Tidak ada yang terjadi di muka bumi itu kecuali sesuai dengan qada dan qadar Allah. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semua telah tertulis. Namun tadi, makanya kenapa anak sampaikan tadi ketika ngobrol. Yahya bin Katsir sebenarnya dinukil oleh Ibnu Rajab di dalam Jamil Ulum wal Hikam. Niat itu bisa lebih baik daripada amal. Kenapa demikian? Kalau antum kesini niatnya hanya sekedar jalan-jalan, antum hanya dapat jalan-jalan itu. Tapi ketika antum di sini niatnya bersilaturahmi, ketemu dengan kawan, ingin saling bermajelis dengan kawan, kemudian ingin saling belajar, ingin merehatkan hati, maka antum dapat itu pahala semua. Bedanya itu. Sampai para ulama mengatakan, sampai ketika kita buang sampah saja niat itu harus hadir. Dan itu lebih aku sukai daripada amal katanya. Sampai seperti itu. Silakan antum rujuk hadis nomor pertama dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Di sana dijelaskan tentang peran niat luar biasa. Ya, baik. Kemudian masalah iman kepada takdir ini kadang-kadang berat. Seperti tadi yang pertanyaan antum. Begini ikhwan, yang jadi pahala itu bukan hasil, tapi antum ikhtiarnya. Karena hasil itu memang sudah dijamin. Makanya saya sampaikan, sering sampaikan, antara ikhtiar dan hasil itu tidak ada kaitan. Ikhtiar satu lembah, hasil lembah yang lain. Makanya nggak usah pakai jalan yang tidak baik, carilah jalan yang baik. Karena seseorang tidak akan bertambah rezekinya dengan cara tidak baik. Harus yakin itu. Coba kalau nggak percaya, boleh nanti anak bahas kalau ada waktu tentang hikmah kenapa Allah perbedakan rezeki manusia. Butuh waktu 1 jam. Ya, nah ini. Nah, iman kepada takdir ini mutlak. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Lau anfaktum dahaban mislu Uhud. Ma kubilallahu hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau antum berinfak emas sebesar gunung Uhud. Antum tahu gunung Uhud kan? 7 kilo membentang. Kata para ulama itu beratnya 45 miliar ton. Saya kata seorang syekh, bukan kata ana. Ana dengar ceramah beliau. Orang berimpak segitu tidak akan diterima. Mana ada orang impak seperti itu. Bahkan Ibnu Umar ketika bertemu dengan orang-orang yang menafikan takdir, katakan Ibnu Umar berbeda agama dengan mereka. Karena enggak beriman kepada takdir itu kafir hukumnya meskipun dia sholat. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini. Hukuman penzina itu 5. Dibunuh. Ini dalam hukum Islam. Saya bicara perkataan Imam Syafi'i ini. Dibunuh, dirajam hingga mati, dicambuk 100, dicambuk 50, yang kelima bebas. Kenapa yang pertama dibunuh? Karena dia murtad menghalalkan zina. Merubah status hukum Allah. Zina halal haram? Haram. Orang menghalalkan berarti merubah hukum. Nah itu.
Kata Imam Syafi'i dipenggal lehernya. Yang kedua yang dirajam adalah yang sudah menikah. Mereka berzina, maka hukuman dalam Islam itu dirajam. Ini bukan tugas kita, ini penguasa maksudnya. Paham ya? Ana hanya menyampaikan perkataan Imam Syafi'i. Yang ketiga yang dicambuk 100 anak bujang atau gadis. Dicambuk 100. Yang keempat dicambuk 50 kalau budak berzina. Yang kelima bebas kalau orang itu diperkosa. Nggak kena hukum. Ngerti maksud perkataan saya? Nah ini hati-hati gitu. Jadi kafir itu bukan hanya sekedar tidak beriman gitu loh. Bisa merubah nih dikatakan di sini. Oleh Syekh, ini perkataan saya, boleh yang mau minta PDF-nya saya kasih. Karena ini saya ngambil dari kitab. Jadi saya itu sekarang jarang bawa kitab itu dipindahin gitu ya. Ditulis ulang, kadang dipoto gitu ya. Gitu. Nah Syekh mengatakan begini. Faman kafaro bisyai'in min dalik dahala fi hadil ayat. Siapa yang mengkupuri sesuatu dari tadi yang dijelaskan rukun iman tadi masuk kepada ayat innal ladina kafaru. Kadzalika aidan man kafaro kufran istikbaran bi anistakbaro an taatillah bima yahruju bihi abdu minal Islam. Begitu juga ada orang yang kufur karena menyombongkan diri. Menyombongkan diri dari taat kepada Allah yang mana ini bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Lihat Nawakidul Islam karya Syekh Saleh Fauzan. Nawakidul Islam yang ke-10. Di antara pembatal keislaman itu orang tidak mau peduli dengan Islam, tidak mau belajar Islam dan tidak mau mengamalkan Islam. Padahal kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Betul enggak? Mas Dede punya motor. Harus beli bensin, harus bayar pajak. Diberi kaki bayar enggak? Tangan dibayar enggak? Nah itu. Banyak makanya orang kafir enggak mau beribadah itu. Di dalam kitab Al-Irsyad li Sahihil I'tiqad karya Imam Asy-Syafarani. Dan ini juga ada sarah Syekh Shalih Fauzan. Kita tahu kan Syekh Shalih Fauzan. Ulama yang sikot. Beliau menukil perkataan ketika ada seorang bertanya, "Ya Syekh, ma huwa syabab an-nasu yu'adzabu fi kuburihim?" Wahai Syekh, apa penyebab kebanyakan orang diazab di kubur mereka? Maka jawaban pertama adalah jahluhum billah, bodohnya mereka tentang Allah. Maksudnya tentang hukum-hukum Allah, tentang perintah-perintah Allah. Makanya dulu Umar ketika orang-orang di pasar Madinah didatangi satu-satu, ditanya fikih muamalahnya, dan beliau mengatakan la yubai' fi sukina ila man tafaqaha fiddin. Jangan berjual beli di pasar kami kecuali yang sudah paham masalah fikih muamalah. Kenapa? Nabi mengatakan al-bai'u shadiq ma'i fil jannah. Pedagang yang jujur akan bersamaku di surga. Tapi kan banyak orang juga yang tidak jujur. Betul kebanyakan, betul enggak? Dan antum anggap, jangan anggap dunia dagang itu dunia saja. Antum mohon maaf ini saya nggak nuduh siapapun, contoh aja karena ini kejadian gitu Pak. Jadi ceritanya kayak gini. Bapak anak beli bubur pinggir jalan dibawa ke rumah. Karena udah nggak, ibu anak udah wafat lama sekali gitu kan. Ketika masih muda gitu. Kan bapak anak itu sendiri itu. Kadang beli bubur gitu. Makan bubur pingsan. Ternyata dalam bubur itu ada pijer, borak pengawet. Nah itu urusan nanti sampai akhirat. Karena dalam Islam kaidahnya la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan dan dibahayakan. Antum-antum yang suka jualan-jualan, hati-hati jangan pakai pengawet. Kecuali pengawet yang dibolehkan oleh Departemen Badan POM. Karena itu udah melalui uji dan tidak boleh lebih daripada ukuran yang ditetapkan mereka. Kalau lebih, antum berdosa. Kalau ada maka antum jualan, orang beli kemudian dia sakit, maka antum urusan masih di akhirat nanti. Karena kaidahnya dalam Islam la darara wala dirar. Hadis sahih dijadikan oleh para ulama itu sebagai kaidah kita ini tidak boleh membahayakan orang lain. Termasuk kalau antum bawa kendaraan, tidak boleh antum tuh seenaknya sendiri. Hanya ada orang terperosok keselokan misalkan sebab antum, maka antum urusan di akhirat nanti. Ini jangan dianggap remeh.
Banyak orang berbuat itu karena nggak paham Islam. Dia hanya orang menganggap Islam itu hanya udah ya, suara nama udah lantang. Nah, gitu ya udah. Nah, taruh aja sini ya. Nah, baik. Ya, jadi Ikhwan ini harus paham seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini nggak paham gitu hal-hal yang kayak gini. Coba gini. Satu ketika Nabi jalan di pasar. Kemudian kalau Nabi kan dapat wahyu ya. Masukin dia tangannya ke dalam tumpukan gandum. Didapati di tangannya itu basah. Kemudian Nabi bertanya, "Mahada ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Asobatni mator ya Rasulullah. Tadi terkena hujan. Nabi mengatakan, kenapa tidak engkau tampakkan yang basah dan yang kering? Dan tidak sampai di situ. Man gissa laisa minna. Siapa yang menipu kamu golongan kami? Mohon maaf, saya tidak nuduh siapapun. Banyak hari ini orang jual motor, jual mobil, dalamannya sudah tidak jujur mengatakan apa yang dalamnya. Maka hasilnya jadi haram. Makanya Nabi mengatakan tadi, al-bai'u shadiq ma'ifil jannah. Pedagang jujur bersamaku di surga kan emang berat. Dan tidak ada ma'isyah yang paling diberkahi kecuali dagang. Asal jujur. Dan kita harus yakin, kita ini bermuamalah itu dengan Allah, jangan dengan manusia. Maka jangan menganggap ketika kita rugi tidak, selama kita jujur. Sampaikan kalau itu bagian kita tidak akan kemana. Yakin itu antum. Tanamkan dalam hati antum. Nggak usah pakai sumpah palsu. Kenapa Nabi mengatakan berimpaklah wahai pedagang, karena kalian suka sumpah palsu. Kayak gitu kan, seperti itu. Nah makanya tadi, ini hati-hati. Banyak orang yang nyombongkan diri dari syariat ini. Akhirnya tanpa sadar dia keluar dari Islam. Silakan buka bukunya Syekh Saleh Fauzan di dalam Nawakidul Islam. Mungkin ada, nggak tahu anak ada terjemahnya atau tidak. Yang anak baca yang bahasa Arabnya. Ya kalau antum mau datang ke rumah anak kasih. Bener. Bahasa Arab. Ya bahasa Arab Pak. Gitu ya. Ya jadi itu yang saya tadi sampaikan bahasa Arabnya. Jamil Ulum wal Hikam juga ada. Benar kalau anak itu datang Ikhwan minta kitab anak kasih. Ya nggak pernah anak tolak. Ambil aja kalau mau. Asal benar dibaca. Kalau nggak dibaca nggak boleh gitu kan. Jadi dosa nanti. Ya baik. Nah ini kata Syekh. Kemudian. Ida khalifah amarallahu fahuwa dahilun fi hadil ayat. Begitupun ketika menyelisihi. Tadi contohnya kata Imam Syafi'i. Orang yang menghalalkan zina berarti menyelisih, merubah status hukumnya. Sama ketika orang menghalalkan yang haram itu, maka masuk dalam ayat ini. Ini kata Syekh ini. Dahilun fi hadil ayat. Walihada atlaqallahu ta'ala al-kufru. Oleh karena itu Allah memutlakkan kalimat kufur. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Walam yakul bikada wakada. Ini kata saya Muhammad Soleh. Tidak dirinci gini-gini. Karena intinya seperti itulah yang disebut kafir itu. Maksud Anda ngomong kayak gini. Kita ini harus ridho dengan segala yang terjadi. Mengeluh tidak akan merubah kondisi. Bahkan akan tambah berat. Kenapa Anda sampaikan seperti itu? Karena orang mengeluh akan Allah tutup rahmatnya. Jadi jangan disangka itu tidak apa-apa. Karena dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman. Ana inda dhoni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau hamba itu prasangkaannya buruk maka pasti terjadi keburukan. Kayak gini. Antum dagang. Apalah haji udah soulmate lah. Ya. Jual kacamata, ada orang jual kacamata merasa tersaingi, pasti bakal tersaingi karena merasa berbeda. Oh, yang ngatur rezeki Allah. Antum belajar tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Beriman anallaha huwa razaq wal khaliq al mudabir al mutasarrif kaun. Tidak ada yang namanya. Contoh gini lah. Antum pergi ke pasar mau beli ayam. Ini Mas Heri tukang ayam. Apa tukang ayam di pasar satu? Banyak, tapi kenapa kadang inginnya ke sini, betul nggak? Siapa yang muka hati itu? Nah itu yang harus diyakini.
Jadi kalau pedagang seperti itu iman kepada takdir benar, maka hidupnya tenang, gak akan banyak ngeluh. Apapun kondisi. Karena memang dunia ini disetting oleh Allah untuk ujian. Alladzi khalaqal khaira wasyarra fitnatan. Lihat surat Al-Anbiya. Yang telah menciptakan kebaikan dan keburuk sebagai ujian. Jadi jangan sangka kalau orang udah ngaji pasti baik saja kayak gitu kan. Ada orang ngeluh, saat saya udah ngaji tapi hidup saya kayak gitu aja. Maka antum begitu terus, karena antum ngeluh terus. Dan saya tanamkan, jangan suka menampakkan kefakiran kepada manusia. Meskipun kita sebenarnya fakir. Karena kalau begitu akan fakir. Contoh kayak gini. Di Indramayu mesti mangga ya? Gitu. Itu tanda orang yang tidak tahu diri itu. Nggak boleh. Oh, kebun rambutan antum udah berbuah belum? Nggak boleh berkata begitu. Bener, anak katakan nggak boleh. Antum mau nanti bangkit di hari kiamat nggak tanpa wajah, tanpa daging. Karena minta-minta itu. Itu yang merendahkan diri kepada manusia. Jaga baik-baik. Anak kemarin dengar selewat Syekh Utsaimin itu ceramah. Intinya masalah minta-minta. Makanya hati-hati. Tapi kalau diberi mah jangan nolak, Pak. Betul enggak? Iya. Orang diberi. Betul, Pak. Percaya enggak? Ustaz, saya punya tanah di sana buat antum, terserah antum. Enggak ditolak orang ngasih. Saya bikin masjid tuh. Betul, Pak. Itu sampai seperti itu, saya enggak pernah minta. Itu buat antum, terserah antum mau dijual sama antum mau diapain silakan. Yang sekarang dibikin musola? Bukan di Cisarua, Pak. Kemudian saya belikan di sini. Di Cisarua. Cisarua itu dari Mahan ke sana. Terserah antum. Belikan. Saya bikin musola. Datang Syekh. Saat mau dibangunkan enggak datang Syekh 2 orang rombongan. Kapan saya dibanguninnya? Aduh ini banyak. Udahlah enggak bisa jadi. Bismillah pasang. Wah, mau selesai itu. Enggak pernah minta-minta. Anda pernah minta sama antum? Enggak pernah kan? Cuman anak memberitahu kenapa. Karena dulu pernah sholat di situ. Ternyata masjid ini sudah nggak bisa pakai sholat lagi. Sudah end. Orang hancur semua. Sekarang alhamdulillah kita sudah bangun. Meskipun sederhana, yang penting bisa sholat, bisa kajian. Nanti kalau sekali-kali antum bisa nginep di situ, jalan ke Gunung Putri gitu kan. Bisa ngaliwet lah, bisa ngopi. Betul nggak? Nanti anak siapin insya Allah gitu kan. Nah, insya Allah masjidnya enak depan rumah tuh. Ya, tapi belum selesai Pak. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, baik kita masuk ke sini nih. Tadi itu jadi hati-hati ya. Jadi kekafiran itu dekat sekali. Makanya kata Rasulullah, inna naro akrabu min ahadikum min sirokin na'lihi. Sesungguhnya neraka itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Wa kadalikal jannah. Begitu juga karena banyak orang yang tadi tidak yakin bahwa semua di dunia ini sudah diatur oleh kalau begitu diam, ya salah, tetap usaha. Betul enggak? Ketika kita sudah cukup, kita ingat yang lain. Betul enggak? Bisa membantu yang lain, bisa yang lain. Nah itu kan jalan kebaikan. Jadi jangan berarti iman kepada takdir lo kayak orang Jabariyah gitu loh. Sekarang anak tanya, Pak Wanda masuk ke rumah makan Padang. Gimana Pak Wanda atau gimana tukang dagang? Gimana Pak Wanda, betul enggak? Orang mau makan sama rendang disuruh makan ayam kan enggak mau, betul enggak? Artinya kan manusia punya pilihan, betul enggak? Orang yang kesini aja gue pilihan, betul enggak? Pak Eko tadi kan, kayaknya enggak ikut kan? Oh apa tinggal berangkat aja kan gitu. Nah berarti kan mau, berangkat. Nah itu gitu. Akhirnya ketemu kan. Siapa tahu kita ini nanti dibela di akhirat dengan kawan-kawan kita. Jangan merendahkan, jangan pernah meremehkan amalan-amalan sekecil. Tahu Ummu Mihzan? Ummu Mihzan itu bukan sahabat ahli jihad. Bukan sahabat yang suka sedekah. Tahu sedekahnya Aisyah berapa sekali sedekah? Sedekahnya sekali sampai 12 miliar sekian. Aisyah itu kalau sedekah. Ya ini Ummu Mihzan. Yang dianggap oleh para sahabat bukan siapa-siapa. Tapi di satu subuh Nabi bertanya, Aina Ummu Mihzan? Tuwaffa ya Rasulullah. Wafat tadi malam. Nabi bertanya, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Coba bayangkan, sahabat tidak mau memberitahu itu karena mungkin waktu malam.
khawatir mengganggu Rasul. Tapi ini pun ada kecenderungan, artinya orang-orang yang rendahan, mohon maaf ya, dalam strata sosial kadang dilupakan. Orang cuman tukang sapu. Tapi apa? Pemimpin dunia, manusia terbaik, bahkan lebih baik dari malaikat, menanyakan beliau, coba bayangkan. Sampai mana kuburnya? Nabi berangkat menyolatkan di atas pusaranya. Artinya orang ini ada kedudukan di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mulia orang itu. Kenapa? Nah inilah kita harus pandang gini Pak. Tidak ada yang remeh sekecil apapun pekerjaan itu. Apalagi pekerjaan itu bermanfaat untuk manusia. Kan Rasul mengatakan khairunas anfa'uhum linas. Itu hadis sahih. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada yang lain. Antum nih kepanitiaan, yang masak sekarang, yang nyiapkan ini, yang membantu begini. Itu masuk hadis itu, bermanfaat kepada orang lain. Yang mendorong, yang membantu, enggak apa-apa. Yang enggak punya, ya diajak aja enggak apa-apa. Kebagian itu hadis kecil itu. Umumihzan, coba bayangkan. Artinya amalan kecil itu jangan diremehkan. Silakan antum kisah. Umumihzan itu sahih riwayatnya. Ya. Baik, saya lanjutkan ini ya. Ini satu ayat nih. Waktunya masih ada kan? Masih ya. Masih panjang, tenang. Baik. Di sini ayat berikutnya lang tugniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ai lan tafidahun walam tamna'ahum minallahi ida arada bihim su'a. Kata Syekh, tidak berfaedah, tidak bisa mencegah ketika Allah menginginkan keburukan atas mereka. Beliau menukil firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Wa idza aradallahu biqaumin su'a, apabila Allah menghendaki keburukan atas satu kaum, fala muraddalah, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada selain Allah itu penolong. Kita lihat sekarang, air yang sejuk jadi ganas. Kota Tamiang itu habis, Pak. Aceh, kemarin kawan-kawan dari Purwodadi baru pulang. Cerita ke kita. Karena berkunjung ke sana. Ustaz katanya, sedih kita nggak bisa bantu. Ya bahasa bantu maksudnya tidak bantu yang berat-berat. Sekarang yang jadi tumpukan tuh kayu-kayu besar. Mau dipindahkan kemana? Harus pakai alat berat. Dipindahin ke sini ngalangin jalan. Air. Ya. Tidak bisa ada yang nolak, betul nggak? Nah, apalagi azab Allah gitu. Insya Allah mereka-mereka yang terkena bah yang hanyut, mereka syahidul hukmi. Dalam fikih itu syahidul hukmi. Kan syahid itu bukan hanya yang terbunuh di medan perang, termasuk yang terkena musibah. Asal mereka orang-orang yang beriman dan bertauhid. Makanya gini Pak, yang paling penting itu beriman dan bertauhid itu. Di atas keimanan apapun, soal mati kapan itu bukan urusan kita. Yang terpenting sedang apa kita wafat. Makanya jangan ada niat berbuat salah sekalipun. Kalau terjerumus salah namanya juga manusia, nggak ada yang dijamin orang itu nggak pernah salah, betul nggak? Jadi ketika ada zallah, ada kekeliruan, ikhwan, kita ini orang itu keliru mungkin lupa. Antum tahu nggak? Ketika Imam Abu Hanifah, Imam Malik menganggap puasa 6 hari itu tidak ada sunnahnya. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan itu sunnah. Apa kata Ibnu Qudamah? Hadis-hadis yang berkaitan ini tidak sampai kepada Imam Malik dan juga kepada Abu Hanifah. Karena dulu itu untuk sampai satu hadis itu harus menyiapkan bekal sebulan, berjalan sebulan dan yang lain-lain. Jadi kita jangan langsung memponis itu keliru. Fathul Bari antum tahu 16 lembar salah. Kalau antum ingin ditunjukkan sama anak hayu, anak baca kitabnya. Di rumah ada Fathul Bari apa itu. Imam Muslim ada salah. Ibnu Taimiyah ada salah. Namanya juga manusia. Anak pernah nanya langsung kepada Syekh di tahun 97. Ya Syekh, kaif hada? Qala Imam Muslim kada wa kada, tentang turunnya Allah. Maka kata beliau, katanya ikhwan, namanya juga manusia. Imam Nawawi bukan Imam Muslim, Imam Nawawi juga ada salah. Namanya juga manusia katanya. Kita harus berlapang, kita lihat. Mungkin di sisi ini salah, tapi bukan berarti kita melupakan yang lain-lainnya. Dalam masalah ini salahnya gitu. Terutama dalam asma wa sifat, dalam masalah nuzul.
Nah di sini, jadi gini Wan, kalau niat salah jangan, ketika kita salah cepat-cepat bertobat. Ketika ada pemahaman keliru kemudian dijelaskan, maka kita lihat. Makanya guru itu nggak boleh satu. Kenapa Imam Bukhari itu gurunya sampai 1.000 orang? Imam Bukhari itu hafal 200.000 hadis yang tidak sahih, 100.000 yang sahih, tapi dicantumkan di dalam kitab Sahihul Jami itu hanya 7.725 hadis. Kemudian ada 4.000 pengulangan. Imam Ahmad itu 1 juta di kepalanya. Imam Muslim ada 13.000 dalam sahihnya. Ini menunjukkan apa? Jadi ulama itu, jadi kita makanya tadi kalau belajar itu jangan satu gitu loh. Kita lihat ulama ini kayak gitu. Nah tadi ini masalah, kenapa anak komentari masalah jallah? Termasuk ketika anak waktu itu tidak baca riwayat yang pernah di Cilengkrang ya. Emang itu salah. Jadi anak itu dengar tapi tidak diteliti gitu ya. Oh ternyata hadis ini memang doib gitu kan. Pernah menyampaikan kisah tentang Rasulullah nyuapi orang buta itu. Memang itu riwayatnya doib. Ya, seperti itu. Nah, hari ini juga banyak hadis doib beredar. Besok kan Jumat terakhir bulan Rajab. Ada hadis begini-begini kan? Itu hadis palsu. Tidak ada hadis-hadis yang berkaitan dengan Rajab itu satupun yang sahih. Tapi ketika antum mengingatkan itu hadisnya sahih enggak? Jadi anak buka-buka gitu. Jadi terima kasih juga ketika mengingatkan itu. Dan anak enggak marah gitu diingatkan. Tapi yang namanya salah ya kita harus ngaku itu salah. Paham ya? Karena memang seperti itu ketika belajar itu. Jadi kayak Yahya Al-Maldini aja dengan Ishaq bin Rohawi itu silih hantem. Ya kita contoh kayak gini. Satu ketika Imam Syafi'i sedang memberi fatwa di Masjidil Haram. Datanglah 3 ulama daripada Irak. 1 Ishaq bin Rohawi. Kedua Ahmad bin Hambal. Yang ketiga Yahya bin Ma'in. Waktu itu di Masjidil Haram tuh ada 2 halaqah. 1 halaqah Sufyan bin Uyainah, ulama senior. 1 Imam Syafi'i. Yahya bin Ma'in, dia masuk halaqah Sufyan bin Uyainah. Imam Ahmad masuk ke halaqah Imam Syafi'i yang masih kecil. Ishaq datang belakangan, nanya, mana Ahmad? Oh di majelis itu. Oh kalau gitu hari kita ke sana. Ngapain itu anak kecil? Ayo sana. Akhirnya duduklah di majelis Imam Syafi'i. Kemudian mereka mendengarkan hadis. Ingat, Imam Syafi'i itu hafal Muwatta umur 11 tahun. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan hadis, beres kayak kita kajian. Kita tes imam itu benar enggak? 3 orang ini sepakat. Oh iya, sok antum aja biar saya yang paling tua, kata Ishaq bin Rohawi. Kita tes. Wahai imam, apa maksud hadis? Biarkanlah burung itu disangkarnya. Biar cepat nggak usah bahasa Arab. Biarkanlah burung itu disangkarnya. Imam Syafi'i mengatakan begini. Ketika usiaku 11 tahun, aku ditanya oleh Sufyan bin Uyainah. Waktu itu sudah jadi ulama. Dan aku mendengar kebiasaan orang Arab. Kalau ada suara burung itu, mereka tidak jadi berangkat dalam perjalanannya. Maka Nabi mengatakan biarkanlah burung itu disangkarnya. Kemudian kata Syafi'i, bukankah kata Ahmad, biarkanlah burung itu disangkar jika malam. Itu tafsirnya Imam Ahmad. Disebutin kayak gitu Imam Ahmad nunduk. Kenapa? Malu udah salah. Artinya sekelas ulama saja kena jala gitu loh. Ngerti nggak? Maksud anak kayak gitu. Ya, bukan berarti membela yang salah, ini bukan. Itu kisahnya kayak gitu. Maka kata Ishaq bin Rohawi, benar ini yang dimaksud. Jadi dulu itu kan kebiasaan bangsa Arab. Lihat di dalam kitab Tauhid di bab 27. Bab tentang suara burung, tentang tatayur itu. Kayak gitu. Nah itu sampai seperti itunya gitu loh. Ulama itu ngebahas hadis itu sampai ke sananya gitu. Cara belajar itu kayak gitu. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Baik ikhwan. Wa qauluhu amwaluhum, dalam firman Allah amwaluhum, apa amwal tadi? Harta mereka. Yasmilu al-qalila wal katsira, meliputi harta banyak maupun sedikit. Wa min ay nau'in kana, apapun harta itu, min dahabin aw fidatin aw jawahirin aw alai aw awani aw aisyai. Baik emas, perak, permata, berlian, alat-alat termasuk mobil, rumah, apapun katanya.
lan tafidahum syai'a, tidak bisa mencegah dari azab Allah, walam tamna'ahum, dan tidak bisa menolak mereka syai'a min adabillah ida aradallahu dzalik, apabila Allah menginginkan hal itu. Makanya beliau mengatakan gini, walihada najidu al-jalazila wal fidonati. Kita lihat gempa bumi, tsunami, wal amrodil muhlikati, dan penyakit-penyakit yang membinasakan. La yumkin lil goni mahama kasiru malihi ayyad fa'aha anin nafsihi ida aradahallahu azza wajal. Maka tidak mungkin orang kaya, katanya, seberapa banyak harta dia, bisa mencegah gempa itu, tidak bisa mencegah penyakit itu atau tsunami itu. Kita tahu Jepang katanya punya rumah anti tsunami, betul nggak? Anti gempa. Apa yang terjadi ketika gempa? Ya hancur aja. Karena nggak akan ada yang mampu. Jadi inilah. Kemudian wala auladuhum. Ya ini belum selesai. Anda selesaikan dulu ya. Nggak apa-apa kan? Wala auladuhum. Dan 3 anak-anak mereka. Aidon auladuhum. Begitupun anak-anak mereka. La tugni anhum minallahi syai'a. Tidak akan memberi faidah kepada mereka, anak mereka sedikit pun. Wal aulad huna yasmilu ad-dzukura wal untha. Kalimat aulad di sini baik anak laki-laki maupun perempuan, maka dikatakan al-aulad. Kata Syekh ini. Li'anal walad fil lughatil arabiyyah, karena kalimat walad dalam bahasa Arab meliputi laki-laki dan perempuan. Contoh Syekh memberikan perumpamaan dalam ayat waris. Yusikumullahu fi auladikum. Kami wasiatkan tentang anak-anak kalian. Lidzakari mislu khadil unsayain. Anak laki-laki itu seperti 2 bagian yang wanita. Ini kalimat walad. Nah, ingat, saya akan komentari dulu kalimat walad. Dalam riwayat yang lain, kenapa Allah menggunakan walad dan itu tidak kalimatnya perempuan? Inas misalkan. Karena begini Ikhwan. Dulu bangsa Arab kalau punya anak laki-laki itu mereka bangga sekali. Dan kenapa ada hadis memberikan keutamaan anak-anak perempuan? Pernah dibahas ya di Masjid Nur Ali waktu itu. Yang punya anak perempuan itu akan begini-begini kan, betul nggak? Yang mendidik tidak ada anak laki-laki itu. Kenapa? Itu hiburan. Karena dulu itu anak laki-laki itu kebanggaan. Dulu sebelum datang Islam, yang dapat waris itu hanya anak laki-laki yang bisa perang. Yang nggak bisa perang, nggak dapat apa-apa. Makanya kenapa orang Arab dulu ketika datang anak perempuan, mereka marah. Karena mereka orang jahili yang nggak ngerti kan. Istri mereka perempuan, ibunya perempuan, betul nggak? Kenapa punya anak marah kan kayak gitu. Wa huwa kadhim kan ayatnya kayak gitu. Sampai merah padam. Nah itu, makanya Allah hibur gitu loh. Yang punya anak perempuan itu nggak ada coba. Yang ada anak laki-laki begini ada nggak? So datangkan hadisnya. Anak cari-cari nggak ada. Tapi kalau anak perempuan banyak. Yang mendidik anak perempuan, saudari perempuan, ada keutamaan yang lain. Karena memang seperti itu bangsa Arab. Karena begini Pak. Bahasa Al-Quran itu mudah dicerna dan mudah mengambil pelajaran. Anak kasih contoh. Tahu kan surat At-Takwir ya? Ketika Allah mengatakan Ida syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, wa idan nujumung kadarat, tatkala bintang-bintang berjatuhan, wa idal jibalu suyirat, tatkala gunung-gunung diterbangkan. Kalimat yang keempat, wa idal isyaru uttilat, tatkala unta-unta ditinggalkan. Isar itu unta yang hamil umur 11 hingga 13. Namanya isar. Itu masa-masa mau lahiran. Dulu bangsa Arab ketika mendapati unta-unta mereka hamil usianya segitu, itu menjadi harta yang paling mahal sehingga seluruh aktivitas ditinggalkan. Kenapa coba? Quran ini ngajak berpikir orang-orang yang pada saat itu menganggap harta paling baik itu adalah karena unta itu kalau hari kiamat datang itu pun ditinggalkan, betul nggak? Makanya itu cara memahami ayat itu kayak gitu. Dan unta itu Pak memang macam-macam. Antum tahu harga unta? Kalau unta abu yang bisa dipakai kurban itu 45 jutaan. Ya, pakai kurban. Makanya kalau orang yang di Saudi itu misalkan nabrak, misalkan ngebunuh, dimaafkan, harus bayar 100 ekor unta. Nah itu 4,5 miliar. Itu murah segitu karena ada unta putih. Unta putih bukan abu, yang kalau antum umroh mah itu unta abu.
Yang putih itu warna putih. Harganya 4.000 dinar. 1 dinar itu 4,5 gram, 9 juta. Kali 4.000 berapa? Ada lagi yang lebih merah, yang lebih mahal, namanya unta merah. Makanya Nabi mengatakan apa? Liyahdiyakallahu imro'an wahidan khairul laka min humri na'am. Engkau menjadi sebab mendapatkan hidayah seseorang, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Karena unta merah itu harta yang paling mahal. Itu lebih hidayah itu dari itu. Kan banyak orang yang ninggalin sholat subuh. Betul nggak? Padahal sholat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan isi. Karena sibuk dagang ditinggalin. Betul nggak? Nggak sebanding. Baru sholat sunnah saja, apalagi wajibnya. Kalau sholat sunnahnya aja segitu pahalanya, apalagi wajibnya gitu loh. Jadi bukan berarti sunnah yang gede lebih gede daripada wajib. Enggak gitu kan, seperti itu. Ngerti Ikhwan ya? Ini anak perlu misalkan dulu. Jadi kenapa Allah menurunkan kalimat-kalimat unta dalam Al-Quran? Karena pada saat itu orang tuh berpikir yang namanya kemewahan, harta itu adalah Ngerti nggak? Nah seperti itu gitu loh. Sampai hari ini kan sultan-sultan. Kalau antum melihat kuda yang di Lembang, itu mah kuda kretek, itu mah bigol, itu mah paling 17 juta, 15 juta dapat. Itu kuda yang kalau mau ke Maribaya, ada kandang kuda yang tinggi-tinggi. Itu harganya 150 juta. 1 ekor. Jadi ke kuda tuh kita gini. Orang tiap sore dipijitin pakai air hangat, Pak. Iya. Kalah Mas Ewang juga. Betul. Iya, Pak. Bener. Sekali-kali main ke Lembang, Man. Ya. Dekat Masjid At-Taqwa kan ada tutup tuh yang sapi besar-besar. Di sebelah timur itu ada kuda-kuda itu ya. Kuda-kuda mahal di situ. Yang punyanya juga pada pakai mobil bagus, itu mah tempatnya saja gitu, bukan punya orang Lembang, nggak kebeli itu mah. Merahnya merah kayak merah, iya betul ada itu. Sampai sekarang ada nggak? Masih ada, makanya disebutkan kayak gitu. Berapa itu harganya? Allah alam, tadi aja unta putih aja 4.000 dinar. Saya nggak tahu kalau unta merah berapa. Jadi jadi saya dengar ini daripada ceramah-ceramah juga. Jadi Syekh juga mengatakan begitu. Karena memang harganya seperti itu. Makanya kenapa di sana itu jadi kebanggaan gitu, kayak gitu. Makanya tadi karena Allah itu ngajak berpikir manusia gitu loh. Memahami Quran kan. Makanya gini, kata Ibnu Qayyim, ayatun taglibuna salasina azain. Paham satu ayat itu bisa mengalahkan 30 juz kalau kita tidak paham. Antum baca Quran 30 juz. Nggak apa-apa, bagus. Tapi ketika antum memahami satu ayat saja, kemudian antum aplikasikan dalam hidup antum, itu lebih baik daripada sekedar baca tanpa paham. Nah, gitu maksudnya. Itu kata Ibnu Qayyim, bukan kata anak. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi dikatakan kalimat aulad tadi, pada ladalik ala anal unsa tadhulu fi musamal walad. Ini secara bahasa saja ya. Nah, kemudian gini, al auladu maha makasiru wa maha makanu fi suja'ah. Anak-anak itu berapa banyak, mereka berapa beraninya. Wal quwwah dikatakan di sini wal ba'as. Punya persenjataan. Fa innahum lan yugnu an walidihim syai'a minallahi azza wajal. Mereka tidak bisa menolong bapaknya yang kafir sedikit pun dari azab Allah. Hatta walau waqafu ala babihim bisuyufi wal mudafi'i lam yagnu anhum minallahi syai'a. Sampai ketika mereka berdiri memegang pedang semuanya, katanya di sini kata Syekh, memegang penghalang tidak bisa, katanya tidak bisa menolong. Tuh. Jadi kalau kafir itu tidak ada faedahnya anak dan harta itu gitu loh. Nah, kemudian wa ulaika ay aladina kafaru hum waqudunar. Ini yang paling mengerikan. Makanya bersyukur kita dapat hidayah dan jaga hidayah ini sampai mati. Kenapa saya katakan begini? Pernah tahu Yusuf Al-Hashimi? Yusuf Al-Hashimi itu pernah bergelar Syekhul Islam. Orang Riyadh. Nulis kitab Tauhid. Mati dalam keadaan tidak percaya adanya Allah. Awal mulanya menikah dengan orang liberal. Orang Libanon. Lama-kelamaan jadi murtad. Makanya jangan pernah merasa aman diri ini. Padahal penulis ulama asalnya. Apalagi babewan ya. Ya tidak boleh atuh bilang babewan. Maksudnya kan seringnya di jalan, aduh ada janda. Gitu kan. Tahu jandanya. Biar heureuy. Ya ini paham ya. Maksudnya apa?
Ar-Rajal bin Unfuah. Kita tahu bermajlis di majlis Nabi. Tapi dia nasibnya di neraka kan. Sampai gigi gerhamnya saja lebih besar daripada gunung. Pada gunung Uhud itu 7 kilo Pak. Karena memang neraka itu besar sekali. Orang pintu surga aja dari Mekah ke Ailah. Tahu Ailah? Perbatasan Turki Suriah itu. 1200 kilometer. Nah, makanya tenang. Jadi masuk surga itu harus bareng-bareng. Nggak usah, oh biarinlah dia masa sesat juga. Jangan, doakan gitu. Surga itu luas gitu, masa sedikitan gitu ya. Kayak janda tuh ajakan jebet. Nyaring. Ulah pitching lah. Ya baik, kita lanjutkan ya. Nah, hum waqudun nar. Mereka adalah akan jadi bahan bakar neraka. Wukud ay alladhi tuqadu bihin nar. Yang mana dengannya menyala neraka. Hum wukudun nar wal ya'udzubillah. Mereka akan jadi bahan bakar neraka, naudzubillah kata Syekh. Kemudian kata beliau menukil firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan ayat kesananya paham ya? Nah seperti itu. Nah di sini katakan. Yakni anan nasa linnari mislul hatab. Nanti itu orang-orang kafir itu terhadap neraka itu kayak kayu bakar. An-naru ta'kuluhum wa tasta'alu bihim. Wal ya'udzubillah. Neraka menyala memakan mereka dan menyalalah disebabkan mereka. Dan penghuni neraka itu enggak mati. Walaupun habis dibakar. Habis dibakar. Kemarin sudah disembelih kan. Makanya ada seorang syekh ketika lewat di tukang daging guling. Kambing guling lah atau ayam. Kalau ke Bandung tuh di Setiabudi banyak tuh yang jualan ayam panggang gitu. Ah, mados tuh gitu ya. Apa? Sering Mas Ewang gitu kan. Makanan Palestina Pak Wanda. Iya, 25.000 murah tuh satu porsi. Ini guling ya. Nangis. Ditanya sama yang guling itu. Ya Syekh lima tabki itu ridul lahma. Kenapa Anda menangis? Ingin daging? La ya bunai. Tidak anakku. Saya nangis lihat ayam ini mati di guling itu. Nanti manusia di dalam neraka hidup di guling seperti ini. Nah ini yang maksudnya. Makanya kita jaga tauhid ini. Jaga keimanan ini. Jangan sampai jatuh tadi. Jangan sampai mudah mengeluh dalam hidup. Karena ia artinya tidak ridho dengan takdir Allah. Ini saya sampaikan kenapa. Saya bukan menggurui antum. Tapi tetap saya juga sebenarnya kehidupan saya juga. Tahulah Mas Ewang juga, pondok juga seperti apa. Tapi kita kan intinya kita sedang berjuang. Namanya hidup begitu. Nggak boleh ngeluh. Betul, nggak boleh ngeluh di dunia ini. Kenapa? Karena kita sedang berjuang. Ya seperti itu. Baik, saya ambil faidahnya ini karena Syekh menyebutkan 8 faidah. Boleh nih waktunya atau gimana? Faidah dari sini, ini penting sekali. Dan ini enggak, maksudnya gini. Gini maksudnya Pak, ini tanggung kalau di ini ya. Tanggung udah di sini tadi jauh. Tuh, udah diajak ikut. saya lagi di kelas, saya lagi di rumah berangkat sekolah tuh Pak. Habis dulu, saya mah udah biasa kasih dulu. Baik ya. Dikatakan oleh Syekh, fi hadhil ayatil karimati minal hikam wa fawaid mayali. Dari ayat ini yang mulia ini, karena dari satu ayat, ada hikmah dan faidah-faidah di bawah ini. Saya lempengkan aja tapi pas bagian yang lainnya nanti dijelaskan. Nomor 1, isbatu hadal hukmil azim lil kafirin wal ya'udzubillahi min dalik. Annahum wuqudun nar. Penetapan hukum yang agung bahwa orang-orang kafir ketika mereka mati di atas kekafiran, dan naudzubillah hati-hati jangan sampai terjerumus kepada kekafiran. Karena kan tadi wudu bisa batal, sholat bisa batal, puasa bisa batal, haji bisa batal. Berapa banyak orang yang batal haji? Banyak saya katakan. Ketika mereka wukuf di Arafah lebih memilih di hotel. Kenapa? Karena nggak mau berdesak-desakan, betul nggak? Nggak sah itu hajinya. Hanya sekedar dipanggil Pak Haji, gitu kan? Enggak, kan Nabi mengatakan al-haju Arafah. Hatta malam tetap harus ke Arafah itu. Yang boleh keluar itu kan setelah matahari terbenam. Itu banyak orang yang nggak sampai ke Arafah. Dan itu nggak bisa diganti dengan diam, meskipun nyembelih onta. Nggak bisa itu, karena itu rukun.
Makanya ketika Nabi mengatakan hudu'an ni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian. Jadi kalau mau haji itu harus betul-betul paham gitu loh manasik haji itu. Karena banyak orang yang sia-sia. Hatta umroh banyak yang sia-sia. Orang saya pernah pulang umroh ada orang berantem turun di pesawat di Malaysia. Bener Ji, ini berantem. Ustadznya diledek saya sampai gerut dada. Kan baru umroh saya bilang, kan satu pesawat. Yang ini ke Surabaya, ini ke Jakarta. Ustadznya dijelek-jelekin. Ustadz saya so istighfar. Lihat kayak gitu. Ya kan kasihan gitu ya. Berarti umrohnya sia-sia. Kan yang apa? Ustadz pendampingnya bukan saya gitu kan. Kan saya beda rombongan. Cuma saya ngelihat kan satu rombongan sih. Iya Pak. Saya pernah lagi duduk depan Ka'bah orang berkelahi. Loncat ke kepala saya itu. Berkelahi di depan. Loncat ke sini dikejar. Saya juga kaget ini orang di Mekah itu motong pohon aja enggak boleh. Apalagi yang berkelahi. Saya pernah tahun berapa sama Kang Joni itu. Mau ngambil belalang saja saya ingat hadis nggak boleh berburu. Padahal itu bukan haji kan. Ini lagi umroh nggak apa-apa. Kita ini harus hati-hati gitu kalau ibadah itu. Pahami ilmunya karena kalau salah bisa patah. Alasannya motong pohon nggak boleh, belalang nggak boleh. Ya kan gini. Yang mana ibadah itu adalah ujian dari Allah. Yang penting itu taatnya gitu loh. Kan dilarang, ketika dilarang samina wa atona. Ya karena gini, dalam Islam itu ketika tahu hikmah ataupun tidak tahu kita harus nerima. Paham ya? Jadi nggak boleh samina wa pikir-pikirna. Harus samina wa atona. Ya. Yang kedua, anal kafiru mahama qawiyun sultanihi. Orang kafir itu sekuat apapun dia, seberapa banyak hartanya, tidak ada bisa nolong dia. Coba yang punya pabrik, yang punya apa. Makanya kita ini nggak usah, oh kenapa orang kafirnya banyak duitnya. Nggak usah berkata begitu. Karena mereka itu tidak ada faidahnya di akhirat. Antum, rahmat yang dibagikan oleh Allah itu cuma 1%. 99-nya nanti di akhirat. Orang Pak Wanda nanti itu kayak Nabi Yusuf. Betul, Mas Ewang pun begitu. Kekuatannya 100 laki-laki. Coba bayangkan gitu ya. Di dunia aja kayak Pak Usep. Baik ya. Terus yang ketiga. Dikatakan oleh Syekh. At-tahdiru minal kufri li'ana syai'an hadihi akibatuhu labuda ayahdaro minhu al-akilu. Peringatan tentang kekufuran. Karena akibatnya mesti kita pikirkan. Jadi hati-hati yang tadi itu. Yang dikhawatirkan jangan sampai terjerumus kepada pembatal keislaman. Kalau kita misalkan minta ke kubur sudah tahu, minta ke dukun sudah tahu. Tapi kadang-kadang nggak percaya dengan takdir Allah, ngeluh. Nggak ridho dengan ketentuan Allah, bisa bahaya itu. Karena rukun iman. Ya. Kemudian yang keempat, di sini dikatakan oleh Syekh. Anahu idahasolah dalil kufar. Tadi orang kafir itu jadi bahan bakar neraka. Fa'inal mu'mina lan yusibaha dalik. Jadi kalau orang beriman tuh masuk ke neraka dulu tidak akan jadi bahan bakar neraka. Tapi jangan. Jangan mau ke neraka dulu. Dalam hadis Muslim, nomor hadis 196. Di dalam sarahnya itu ada hadis tentang celupan surga dan celupan neraka. Baru satu celup saja dia orang paling nikmat. Karena kalimat hadisnya pakai isim tabdil. As'adun nasi hayatan. Manusia yang paling bahagia hidupnya. Dicelupkan ke neraka seolah-olah tidak pernah merasakan bahagia. Apalagi sehari di neraka 1000 tahun. Makanya tadi anak sampaikan waktu ngobrol tadi. Jaga niat kita. Sampai makan, minum kita harus berpahala di sisi Allah. Beli baju kita harus berpahala. Makan harus berpahala. Rasul pernah berkata kepada Ibnu Abbas, makan yang kamu suka, pakai yang kamu suka. 2 yang nggak boleh. Berlebihan dan berbangga-bangga. Kalau Mas Ewang makan 1 paha domba berlebihan enggak? Berlebihan kan? Oh berarti udah biasa, belum biasa. Oh berarti berlebihan. Tapi kalau orang Arab enggak Pak. Saya pernah nemani Syekh Jibrin. Ya. Waktu daurah. Kemudian kalau makannya cuma sekali jam 2 siang. Kalau kita beli ikan yang gede gini, kalau paha domba 1,5 kilo. Habis sendiri. Tapi makannya sekali tengah hari. Jadi nggak makan bakwan.
Cuman pagi minum susu 1 liter. Orangnya kuat, Pak. Baca buku sampai jam 1. Tidur sebentar terus qiyamul lail. Betul, coba. Itu ulama tuh kayak gitu. Ulama orang-orang ke waktu itu dahulu tahun 2000 itu. 25 tahun yang lalu gitu kan. Jadi kalau orang, jadi gini, jangan pernah menghukumi orang dengan kebiasaan kita. Maksud saya itu, ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan Pak Wanda habis sepaha karena udah biasa, nggak boleh dikatakan berlebihan. Karena itu kebiasaan. Ngerti nggak? Ngerti gitu loh. Dalam makan itu yang terpenting itu menurut ukurannya. Karena kalau antum nikah sama orang Mesir, sama orang Turki, kalau ngehidangin ayam habis sendiri. 1 ekor. Bukan 1 potong. Nggak dikatakan berlebih karena kebiasaan. Makanya kita dulu, waktu kita jadi santri, ditertawain. Ayam dipotong 12, itu ini gimana katanya gitu kan. Oh segini juga alhamdulillah. Biasanya daun singkong gitu ya. Sayur kates. Betul Pak. Orang jadi santri itu kayak gitu nggak ada yang enak. Santri sekarang kok ada enak. Makanya hasilnya beda dengan sekarang. Saya heran anak sekarang. Kamu itu belajar bahasa Arab udah 3 tahun, kenapa enggak bisa-bisa? Betul. Ustadz itu dulu 6 bulan, ini bukan masuk mau nyombongkan diri. Ustadz itu 6 bulan, kalau udah 6 bulan ngomong bahasa Indonesia dihukum. Bener Pak. Saya itu dulu, kalau ngomong bahasa Indonesia dihukum. Jadi pondok dulu, sampai saya itu, gini, satu ketika saya tekan bosen ngomong bahasa Arab aja. Di kamar masjid ada teman orang Bandung, ngobrol bahasa Sunda. Dari luar, Yahya Iskalam katanya apa gitu. Aduh kena ini, hanya dipanggil dihukum. Waduh cuma ngobrol sedikit itu karena bosan ngomong bahasa Arab itu kan. Sekarang mah kadang susah ngomong bahasa Arab. Jadi lupa-lupa, betul Pak. Kalau bahasa Arab nggak dipakai itu hilang. Makanya yang belajar bahasa Arab tuh latihan banyak baca. Terus kalau baca kitab, kalau ingin masuk itu jangan dalam hati. Tapi harus diungkapkan ya. Nah baik sedikit lagi. Di sini dikatakan inna fil amwal wal aulad difa'an anil insan. Bimakna annahu yattahidal mala wal walada himayatan lahu. Harta dan anak bisa jadi pencegah, bisa jadi kebanggaan, bisa jadi penghalang bagi manusia. Tapi bagi Allah itu tidak. Paham? Makanya Allah tidak melihat harta kita. Kemudian yang keenam, hiburan bagi Nabi. Hiburan gimana? Orang-orang yang menghina Nabi, orang-orang yang menjelekkan Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, Nabi bahagia mereka akan jadi bahan bakar neraka. Kita pun begitu Pak. Kemudian nah ini, yang ketujuh. Perhatikan katanya bahwa harta itu tidak bermanfaat. Lihat dalam surat Al-Haqqah ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bisyimali. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatannya dengan tangan kirinya. Fayaqul mereka mengatakan ya laitani lam uta kitabiah, andaikan kitab ini tidak diberikan kepadaku. Berbeda orang beriman, lihat ayat 19-nya ini surah Al-Haqqah. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberikan catatannya dengan tangan kanan, fayaqulu ha umqra'u kitabiah. Bacalah kitabku, seneng. Kayak anak bagi rapot nilainya 9 semua. Abi, aduh lupat aku bagus kan gitu, betul nggak? Nah nanti orang beriman tuh kayak gitu. Beda dengan orang kafir. Andaikan tidak diberikan catatan itu. Makanya dalam ayat berikutnya, walam adri ma hisabiah, aku tidak tahu perhitungan untukku. Ya laitaha kanatil qadiyah, andaikan kematian pemutus itu segalanya. Kemudian ma agnaani maliyah, sekarang tidak bermanfaat atasku hartaku. Halaka anni sultaniyah, hilanglah segala kekuasaanku. Orang kafir kayak gitu. Kita hati-hati. Harta dan kedudukan tidak nolong nanti di akhirat kalau tidak Pak beriman. Ya. Maka saya di sini mengatakan Allahumma a'adana min dalik ya rabbal alamin. Ya Allah, lindungilah kami dari hal itu ya rabbal alamin. Baik, yang ke-8. Isbatun nar tadi dikatakan oleh Syekh, isbatun nar wahia ad-darul lati ada Allah azza wa jalla adaihi, penetapan neraka yang Allah siapkan untuk musuhnya. Fa innaha masiruhum abadal abadin, itu tempat tinggal mereka selama-lamanya. Ya orang kafir itu nggak akan diangkat-angkat lagi.
tidak akan keluar darinya, tidak akan diringankan sedikit pun. Lihat surat Fatir ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami, na'mal soliha, kami akan beramal soleh, ghairul ladzi kunna na'mal, bukan amalan yang dulu ketika kami amalkan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi, bukankah aku telah memberikan kesempatan untuk engkau berpikir di dalamnya, maksudnya di kehidupan dunia. Mang tadakkar, siapa yang ingin berpikir, waja'akumun nadir, dan datang kepada kalian pemberi peringatan. Makanya nggak ada alasan tidak tahu nanti di akhirat itu. Ini wajibnya nuntut ilmu itu. Jadi alasan tidak tahu tidak akan diterima. Maka kata Allah, paduku, maka rasakanlah, tidak ada bagi orang zalim itu penolong. Bahkan nanti itu mereka akan menyeru, wanadau ya malik, wahai malaikat, liyaqdi alaina rabbuk, mohonkan kepada Tuhanku, matikan kami. Ini orang di neraka. Apa kata Allah? Qala innakum makisun, engkau akan tetap tinggal selama-lamanya di situ. Iya. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Telah datang kepada kalian kebenaran, akan tetapi kebanyakan kalian benci kepada kebenaran itu. Bahkan dalam surat Ghafir ayat 49, wa yaquluna lil malaikah, mereka berkata kepada para malaikat, ud'u rabbakum tukhafif anna yawma minal adab. Mohonkan kepada Tuhan kalian, ringankan sehari saja. Jadi orang-orang kafir itu demi Allah nanti itu tidak minta selamanya karena tidak akan pernah diberi. Tidak minta keluar karena tidak akan bisa dikeluarkan. Tapi minta satu hari saja keluar daripada adab. Ya, apa kata Allah? Qala auhsyau fiha wala tukallimuni. Diam kau di dalam, jangan bicara kepadaku. Itu siksaan lain. Kalau dalam tafsir Sa'asadi itu siksaan paling pedih. Kenapa? Disiksa secara psikis, bukan hanya fisik. Coba bayangkan, Allah adalah arhamar rahimin. Betul nggak? Bahkan dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Tapi ketika minta dikeluarkan dari neraka, diamlah engkau, jangan bicara kepadaku. Lihat ayatnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 108 itu, wala tukallimuni. Lihat ada nun wiqayah di sana. Penghinaan yang luar biasa untuk penghuni neraka. Makanya ini ikhwan, penting kita ini terus hati-hati daripada kekufuran. Maka dikatakan oleh Syekh, ini terakhir ya, ikhwan, insya Allah terakhir ini. Hada adzamul idlal, inilah sebesar-besar penghinaan. Wa adzamul hizzi, dan seagung-agung perendahan. Mana berfirman yang Maha Penyayang, tinggallah engkau di dalamnya, jangan bicara kepadaku. Kenapa mereka begitu? Karena mereka berhak dihukum dengan keadilan Allah. Karena Allah itu maha adil, tersucikan daripada kezaliman. Kecuali yang bertobat. Nah, dalam ayat Maryam ayat 60 Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali yang beriman, yang tobat, beriman dan beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk surga, wala yudlamuna syai'a, mereka tidak akan didolimi sedikit. Itulah ikhwan satu ayat. Hendaknya kita ini berhati-hati, bercermin, mensyukuri karunia Allah. Ternyata nasib orang-orang kafir itu seperti itu. Gitu. Jangan sampai kita terjatuh kepada kekafir. Baik, mungkin ada yang mau nambahin atau waktunya sudah waktu makan, ya silahkan. Tadi saya makan dulu karena saya satu kali makan baru pagi saja gitu. Tadi pagi, jadi tadi saya kena lapar. Makan dulu tadi, mohon maaf sedikit, yang ngambil nasi sedikit. Baik, ada pertanyaan enggak? Kalau gimana Pak Mas? Udah jam 10 kurang 10. Silakan, ada barangkali yang mau bertanya. Pertanyaan mah nggak usah, yang tadi juga nggak apa-apa. Ini pakai ini, Pak. Oh, pakai ini. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan kemarin di Ikhwan sana tuh jadi ganjelan. Ketika Rasulullah kan berperang nih, adu pedang lah gitu. Rasulullah itu pernah membunuh apa motong kepala musuh apa gimana, Ustaz? Membunuh, iya. Membunuh.
Membunuh Al-Walid sampai ibnu- mati gitu. Iya, Al-Walid Ibnul Mughirah pun mati dengan tangan Rasulullah. Oh. Ketika beliau terdesak dalam perang Uhud itu kan, Rasul ambil tombak Abdullah bin Amr bin As kemudian dilemparkan kepada Al-Walid itu. Akhirnya dia tertusuk lalu mati. Iya, Rasul juga membunuh. Katanya Rasulullah tuh nggak pernah membunuh gitu maksudnya. Siapa? Oh. Ya perang Baca mah pasti sirah yang membunuh baik. ya. Oh iya iya iya. Jadi itu terjadi karena perang itu membunuh atau dibunuh. Kan ayatnya juga begitu. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh atau dibunuh. Namanya juga perang. Namanya juga perang. Makanya Nabi pakai baju besi. Iya nggak kebal. Sekarang banyak kiai kebal. Itu teman jin. Betul. Saya punya murid-murid pesantren yang punya kebal-kebal kayak gitu, kayak dibuntet itu diajarin tuh. Bener, saya nggak nuduh, karena kawan saya pernah di situ belajar. Kebal gitu ya, seperti itu. Cek. Bismillah, Ustaz. Ya ya. Tentang waris tadi ya? Oh Haris, ya. Iya. Bagian meren. Ayang bagian meren. Jadi Nah itu nggak boleh itu teh. Iya nggak boleh. ini cerita teman anak Tat yang ingin berkonsultasi soal Iya. waris. Ya ya, ya silakan. Silakan. Jadi teman anak ini 5 saudara. Iya. Orang tuanya Belum makan ya? meninggal. Si suami meninggalkan ibu dan 5 anak ini. Iya. Nah, kelima anak ini sudah mapan semua nih. Tat. Nah, si bapak ini meninggalkan warung jualan gitu. Nah, karena anaknya ini mapan semua, akhirnya penundaan waris ini tertunda gitu. Nah, akhirnya jualan ini diserahkan oleh anak terakhir. Nah, anak terakhir ini dia sukses dalam meneruskan orang tuanya. Dia bisa membeli rumah dan lain-lain. Nah, anak limanya ini ketika sudah berjalan sekitar mungkin 5 tahun, 4 tahun, menanyakan waris lagi. Nah, yang jadi masalah anak bungsu ini yang kelima yang mengurus jualannya ini sampai sukses, bahkan sekarang melebihi dari 5 anak tadi, minta bagian gitu. Nah, ini bagaimana solusi dari ini? Apakah ini hartanya orang tua yang belum diselesaikan atau tadi si anak bungsu ini punya hak milik dia gitu atas pembelian rumah-rumah yang dihasilkan dari jualan tadi yang ditinggalkan? Baik. Jadi gini. Yang pertama yang disebut waris itu adalah at-tarikah, peninggalan harta orang yang meninggal. Tadi kan bapak yang meninggal, ninggalin istri ya. Nah, istri dapat 1/8. Anak laki-laki berapa? 5. Semuanya laki-laki. Oh, gampang itu. Kurangi 1/8 bagi rata. Nah, gitu kan. Sekarang tadi ternyata tidak diambil. Kemudian diusahakan oleh adiknya. Nah, itu akadnya apa? Enggak ada kan dilaksanakan aja gitu katanya. Karena bagian itu tidak dilaksanakan karena semuanya mapan nggak butuh uang. Awalnya. Tapi setelah Maju. berjalan itu dibahas. Pengen uang gitu ya. Harusnya gini. Nah, inilah kekeliruan. Seharusnya dari awal dijelaskan. Oh, sekarang gini. Kalau ada yang nanya Kalau ini contohnya ya. Mudorobah. Mudorobah itu kayak gini. Dalam Al-Quran sering banyak ayat tentang memakan harta anak yatim kan? Itu sebenarnya bukan di yayasan, bukan di pondok. Tapi dalam keluarga, bagian anak kecil tidak dikasihkan, dimakan kakak-kakaknya. Itu makan harta anak yatim kayak gitu. Nah tadi karena tadi tidak ada penjelasan, itu harus dijelaskan dulu. Dulu ini misalkan hartanya itu seperti apa, yang kecil itu apakah diusahakan. Taruhlah kalau diusahakan, anggap semuanya pemodal. Kalau diusahakan. Nah hasil dari usaha itu nanti dibagi misalkan berapa persen yang usaha, misalkan 70%. Yang ini 30%, itu boleh kayak gitu. Kalau misalkan tidak akad di awalnya. Yang 30 ini dan modal itu dibagi rata semuanya. Dia kan tadi dia itu bukan
yang 70% itu dari hasil, bukan harta warisannya, hasil dari usahanya. Ngerti maksud anak? Ngerti gak antum? Iya. Jadi si uang tadi kan dikelola tuh. Anggaplah kelola itu jadi modal. Berarti itu bukan modal sendirian, modal bareng-bareng. Ibunya juga masih belum dikasih kan? Belum. Nah, itu. Jadi modal bareng-bareng. Ini istihad saja karena tidak ada akad. Kemudian hasilnya dulu nih yang dihitung, bukan warisnya. Hasil ini tuh akadnya berarti dianggap mudorobah. Saling ridho berapa persen antara pemilik modal dan pelaksana. Misalkan, oh kalau gitu 70 atau 60% yang ngelola. Maka dihitung dulu. Dulu harta modal berapa, hasilnya apa. Dari hasil ini dibagi dulu. Yang 60% milik dia sendiri, yang 40% dibagi anak-anaknya itu. Kemudian harta waris tadi dibagi bareng. Dibagi ibunya 1/8, sisanya dibagi rata antara mereka. Kalau tidak ada akad itu mah hanya istihad. Karena tidak ada, karena nggak boleh kalau misalkan dikuasai oleh adiknya itu. Merasa karena dia mengusahakan jadi milik dua, dia tuh haram itu hukumnya. Dan begini, afwan ya, kalau seseorang menghak yang bukan bagiannya, justru itulah pintu kehancuran dia. Ana beritahu satu kisah antara seorang penjaga gudang dengan Imam Syafi'i. Datang seorang penjaga gudang kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, saya ini bekerja, tapi keluarga saya itu tidak beres gitu. Anak ngelawan, istri ngelawan. Berapa gaji antum per hari? 5 dirham. Oh gitu. Besok kurangi. Imam Syafi'i belum tahu itu bahwa dia penjaga gudang. Anda sampaikan aja kan itu, dia tuh penjaga gudang gitu. Besok kurangi jadi 4 dirham. Kan kalau kita mungkin melotot, betul nggak? Kenapa dikurangkan gitu ya? Kata Imam Syafi'i kurangi. Orang ini, oh saya tahu ini ulama. Kurangi. Belum ada perubahan. Datang lagi imam, kok belum ada perubahan? Kurangi 3 dirham. Ketika udah 3 dirham, istrinya taat, anaknya soleh, nurut semuanya. 3 dirham itu jadi keberkahan di keluarga itu. Jadi tanya sama Imam, lapor lagi tanya, Imam sekarang setelah 3 dirham, hidup saya tenang, istri soleh, anak-anak nurut, semuanya pokoknya hidupnya baiklah. Kemudian imam bertanya, emang kerjaan antum apa? Oh saya penjaga gudang, imamnya kerjanya tenang. Oh pantesan. Gaji kamu itu cukupnya 3 dirham, 5 dirham itu kelebihan. Kemudian beliau bersair. Jangan sangka yang haram itu jadi tambahan. Justru akan merusak yang ada. Ngerti maksudnya? Jadi yang 2 dirham ini ngerusak yang ada. Akhirnya istrinya tidak nurut. Anak-anaknya tidak soleh. Karena uang yang tidak halal tadi. Ini Imam Syafi'i ya. Bukan saya ini. Saya nukilkan saja Imam Syafi'i. Kalau antum mau baca. Beli buku Diwan Imam Syafi'i. Ya. Bisa download. Tapi yang ada itu saya pernah download bahasa Arab. Ya. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi ikhwan sekalian. Jadi ketika orang itu bukan hak kita, hati-hati. Justru itu akan merusak yang ada. Makanya kenapa? Karena bagian kita itu sudah jelas. Ini banyak tamu ya. Kayaknya dari luar kota kan? Iya luar aja biarin aja masih banyak tempat ya. Ya. Paling di sana tadi udah survei sih. Oh udah survei. Ya udah. Kayaknya ya tadi survei itu. Udah biarin kita masih ini. Makanya alhamdulillah di sini. Enggak menghalangi. Jadi sub kayak gitu. Nah tadi sampaikan aja kayak gitu Mas. Itu mah hanya istihad saja. Tapi karena kan tidak boleh yang kecil itu merasa bahwa itu milik dia. Tetap waris itu terjadi. Kecuali kalau anaknya beda agama sama bapaknya. Maka nggak dapat bagian. Kemarin kita ada konten tentang pembagian hasil. Karena dia itu juga menginvestasikan uangnya kepada warung itu, masa toko itu. Iya makanya tadi saya katakan tadi harusnya dari awal diinikan terus nanti akadnya apa. Karena begini dalam Islam itu kalau akad itu tadi kalau misalkan kerjasama harus sama-sama untung sama-sama rugi kan kayak gitu. Jadi tidak boleh misalkan gini
Antum ada orang misalkan saya nanam untung 100, nanam modal 100 juta. Saya mah minta 3 juta aja sebulan. Itu nggak boleh haram. Nggak boleh. Nanti aja gimana hasilnya. Kalau untung dapat untung, kalau buntung ya sama-sama buntung. Kan dalam Islam itu setiap orang yang siap untung harus siap rugi. Kalau untung terus ya udah. Iya bener itu kaidahnya kayak gitu, kaidah agama tuh kayak gitu. Nah itu mas soalnya kan nggak tahu itu akadnya gimana, diperbaiki itu akadnya. Mungkin dia juga perlu penengah, mungkin Iya. ustadz atau apa. Cari orang-orang yang paham, yang terutama bukan hanya paham, orang yang dihormati oleh dia. Jadi orang yang dihormati oleh orang-orang itu, karena meskipun paham kalau orang tidak dihormati kadang direcehkan. Ya, bisa. Seperti itu. Jadi nggak boleh sengaja ngambil orang gitu. Kalau dalam kasus-kasus kayak gitu harus memang satu punya kompetensi orangnya, artinya punya ilmu. Yang kedua memang berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh nanti nggak masalah. Nggak ada faedahnya. Tapi kalau misalkan itu orang lain yang tadi antum tanyakan, antum sampaikan aja sebagaimana yang tadi disampaikan. Karena harus dari awal dulu. Adapun nanti tidak nerima ya itu mah urusan dia. Iya seperti itu. Dan memang dalam masalah harta itu harus hati-hati Wan. Karena begini ya, harta itu memang kelihatan manis, tetapi ketika bukan haknya justru malah menghancurkan yang ada. Makanya gini, ini saya kasih contoh. Tetangga saya itu di Lembang kan banyak hotel tuh Pak. Dulu itu milik rakyat itu Pak, tanah-tanahnya itu. Dan sampai ada yang punya gunung, dijual itu jadi apa? Dan itu nggak berselang lama. Anak-anaknya juga hancur. Sampai kuli karena tidak diberkahi sama Allah. Karena rebutan kayak gitu. Jadi waris itu nggak boleh. Kan kata Nabi, berikanlah hak-haknya kan kayak gitu. Makanya kan nggak boleh ada wasiat kepada ahli waris karena sudah ada ketentuan seperti itu. Ya. Jadi itu mungkin. Itu sebelum dibagi seperdelapan. Sesudah dibagi seperdelapan dulu harusnya. Iya, sebelum seperdelapan itu nggak dilihat dulu. Itu ada harta bawaan atau harta bersama. Oh ya harusnya gitu. Jadi kalau misalkan karena gini yang disebut waris itu harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal. Kalau ibunya punya usaha itu harta ibu nggak boleh dibagikan. Istrinya misalkan punya usaha nggak boleh dibagikan. Ya pokoknya masih hidup. Kan tadi apalagi kan warung ya. Kan otomatis mungkin ada. Nah itu harus dijelaskan makanya kalau sama-sama usaha itu harus ada catatan gitu. Harus ada catatan. Maksud saya itu catatan gini, ini harta suami, ini harta istri. Dalam kompilasi hukum Islam ada gonogini, tapi sebenarnya itu tidak benar. Nggak ada harta gonogini dalam Islam itu. Kompilasi. Iya, harta masing-masing. Bawaan sebelum nikah. Iya, bawaan sebelum nikah. Nah, Kalau harta bersama itu ketika sudah nikah, udah nikah kemudian berusaha bareng-bareng, itu bagi dua itu. bagi dua dulu, baru bagi seperdelapan. Iya. Jadi yang ibunya ibu dulu, baru seperdelapan itu dapat dari bagian dari suami. Kan tadi punya anak kan, gitu kan. Kalau misalkan ibu wafat, yang dibagikan adalah harta ibu, bukan harta bapak. Harta ibu aja yang dibagikan seperti itu. Itu harta bersama ya. Iya. Harta bersama dibagi dua dulu. Buat istrinya separoh. Iya. Kalau bareng-bareng usaha, kalau suaminya usaha doang, istri nggak punya, ya udah, nggak bisa dihukumi akad bersama. Tergantung usahanya Pak. Makanya Jadi yang dimaksud dengan harta bersama itu kalau sama-sama usaha, sama-sama usaha. Kalau suaminya aja pendapatannya dari suami. ya nggak ada harta bersama. Nah ini ada pemahamannya masalahnya tidak sampai begitu. Oh salah itu. Enggak kayak gitu. Harta usaha bareng-bareng ataupun suaminya aja. Enggak, Kalau suaminya meninggal itu dibagi dua dulu. enggak salah. Kan makanya kalau cerai itu kan nggak ada waris. Tapi ada istilahnya tabarru. Tabarru itu memberi yang dicerai itu sesuatu. Bagi dua itu apa tuh? Kalau usaha bersama Dalilnya. itu kan jadi istihad ulama karena kan awalnya itu dia kan usaha bareng-bareng kan susah, makanya tadi kalau nggak ingin dibagi istri punya gaji, istri punya usaha dicatat gitu loh. Karena gini, sekaya-kaya istri tetap yang wajib nafkahi suami. Paham nggak? Ngerti nggak dalam hukum? Ini hukum loh. Jadi hukum Allah tuh nggak boleh diterjang.
Jadi hukum Allah itu dari masalah-masalah kayak gini gitu. Jadi bukan hanya hukum itu mah, hukum pidana bukan urusan kita, urusan negara itu mah. Dan kita tidak bertanggung jawab atas hal itu. Yang bertanggung jawab itu yang kita hadapi dalam kehidupan gitu loh. Ngerti ya? Kayak gitu. Jadi meskipun istrinya kaya, suaminya usahanya buruh serabutan, tetap Wajib menafkahi semampu dia. Makanya kan ayatnya juga liyungfik du saati min saati wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah suami itu berikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada angka nominal nafkah itu, sekedar kemampuannya. Siapa yang dipersempit rizkinya, maka hendaklah dia memberi sekadarnya yang ia mampu. Artinya tidak dosa gitu loh. Berbeda kalau misalkan harus membatas nafkahnya harus sekian. Itu boleh nolak. Kalau dompleng hidup berarti boleh nggak Tad? Teman hidup gimana? Sengaja nikah dengan janda kaya misalnya, karena kaya gitu ya. Dia nggak akan ke bawah kaya Pak. Ya maksudnya nggak nafkain tapi karena dia Kaya, kaya udah oh. santai aja suaminya nggak nafkain. Nggak nafkahin. Berdosa. Kecuali suami istrinya ridho. Harus tanya dulu. Bahasanya masuk tuh ke Enggak gimana nanya Pami doang. orang Sunda mah nyalindung ke gelung. Karena gini harus diyakini Pak Eko ya. Orang menikah dengan orang kaya tidak akan berubah jadi kaya kecuali memang takdir Allah kaya. Yang terjadi kan kebanyakan menikah dengan orang kaya jadi pembantu. Betul nggak? ada aja Mas Eko Seperti itu. pembantu ngono. Iya, banyaknya emang kayak gitu sih. Udah jam 10 Mas ya? Jam 9 malah. Jam 9. Oh, masih lama. Ya saya Silakan mau nanya ya. Tad. Saya ke air dulu ya. Saya ke air dulu. Tadi itu mana? ada hak untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Yang pertama, tadi kan dikatakan Allah kan mempunyai 100 rahmat ya Ustaz ya. Satu di dunia, berarti yang 99-nya kan nanti mungkin disempurnakan di hari kiamat ya Ustaz ya. Nah pertanyaannya yang 99 itu untuk siapa dan bagaimana rahmat tersebut diturunkan oleh Allah kepada hambanya gitu Ustaz. Terus yang kedua, kita kalau melihat tadi penerangan yang Ustadz terangkan gitu ya, kayak seolah-olah ini Islam itu berat ya Ustadz ya. Artinya apakah ada keringanan gitu ya Ustadz ya, untuk yang misalnya yang belum paham ya, kan yang mungkin yang belum paham kan baru sekedar sholat saja ya Ustadz ya, misalnya seperti itu. Nah sedangkan ada hadis wanita malam saja diampuni dosa-dosanya ketika hanya memberikan minum seekor hewan gitu ya Ustaz. Nah, jadi ya udah itu aja Ustaz. Baik. Yang pertama nanti diberikan hanya untuk orang-orang beriman. Makanya nanti kenikmatan di sana itu malah ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Makanya nggak bisa terbayang seperti apa orang yang 1% aja diperebutkan miliaran manusia. Itu enggak? Apalagi 99 nah itu artinya kan itu hanya Allah yang jangan bayangkan surga itu kayak dunia, neraka itu kayak di dunia, karena ngeri sekali gitu. Kita yakinnya seperti itu gitu ya. Nah adapun tadi apakah ada keringanan bagi orang-orang yang nggak tahu? Tidak ada. Karena wajib belajar agama itu. Makanya tadi para ulama sampai mengatakan yang nggak mau belajar agama, yang nggak mau mengamalkan agama, maka mereka termasuk orang kafir meskipun dia ngaku Islam. Lihat dalam penjelasan pembatal keislaman. Makanya ini penting belajar. Jadi kalau ada orang sekolah sampai S3, misalkan ada orang sekolah kedokteran sampai S3, tapi dia tidak ngerti tauhid yang benar, tidak ngerti cara wudhu yang benar, tidak mengerti sholat yang bagaimana seperti Nabi sholat, maka orang tuanya juga berdosa karena mendahulukan yang fardu kifayah daripada fardu ain. Karena hari ini banyak orang tua karena gengsi lebih baik sekolah kepada sekolah-sekolah sekuler gitu kan,
Tahu sendiri sekolah-sekolah umum kan banyak sekolah sekuler, membedakan orang kurikulumnya aja seperti itu. Saya tahu karena saya mantan kepala sekolah, gitu kurikulum tahu seperti apa gitu. Nah sekarang jarang, dengan alasan apa? Belajar agama. Nah, makanya di sini penting belajar agama itu, dan belajar agama itu bukan sekedar menghafal Quran. Makanya gini, iman itu mana yang ada ilmu-ilmu yang prioritas. Pertama adalah tentang tauhid dulu. Makanya lihat, ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini menjelaskan tentang kesyirikan. Kemudian mengajarkan apa? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisal. Itu menunjukkan bahwa suruh berakhlak baik kepada orang tua setelah bertauhid. Kemudian apa? Ya bunaya innaha intakum misqala habatin min khardali fatakum fis sahratin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti bihallah. Ini ngajarkan agar merasa diawasi oleh Allah. Baru kan ya bunaya aqimis sholat. Kan? Sholat. Makanya kenapa? Kenapa gini? Kenapa gitu? Yang pertama itu iman dulu gitu loh. Kalau ada orang tua punya anak umur 7 tahun belum wajib sholat, tapi orang tua tidak nyuruh sholat, orang tua itu berdosa. Karena hadisnya juga muru auladakum as-sholat. Itu perintah untuk siapa? Orang tua. Orang tuanya nggak mau nyuruh anaknya, nggak mau ngedidik anaknya, berdosa itu meskipun anak itu belum wajib sholatnya. Jadi sekarang kan banyak salah pahamnya. Orang nggak bisa bahasa Inggris masuk GO aja. 15 juta ditebak agar bisa bahasa Inggris bahasa Perancis. Nggak bisa ngaji mau datang aja ke Ustadz gitu, ke TPA. Yang kursus itu kayak Ganesha itu? Iya, itu 15 juta Pak. Ditebak itu. Tapi kalau nggak bisa ngaji, sekarang banyak anak SMA nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Orang tua tuh senyum-senyum aja. Nanti di akhirat tuh banyak sekali anak yang mengadukan orang tua aja. Makanya kan tadi ayatnya bacaku angkusakum ahlikum naro itu kan, kata Umar, alimu ajari anak-anakmu. Kata Ali, adibu ajarkan adab, ajarkan ini agama dan sebagainya. Jadi nanti itu di akhirat tidak diberi. Kenapa? Karena Allah sudah lengkap menurunkan kitab, mengutus para rasul. Allah sebarkan, ada orang-orang dipahamkan agama. Ingat, orang paham agama itu bukan karena dia hebat, tapi itu karunia Allah sengaja agar dia menyampaikan kepada yang lain. Makanya orang nggak boleh berbangga dengan ilmu itu, dengan amal nggak boleh, itu justru akan menghancurkan dia. Kenapa? Karena ini rahmat Allah agar dia bisa berbagi. Coba, dengan sebab ilmu kita jadi kenal, betul nggak? Itu kan kita nggak ada talian saudara, tapi kita kenal, kita bisa saling mengunjungi, kita bisa makan bareng dan sebagainya kan. Hidup jadi indah, betul nggak? Ketika Allah menitipkan ilmu. Nah itu makanya ilmu itu harus jadi penerang untuk diri dan yang lain itu. Jadi nggak boleh merasa diri itu sudah lebih baik, nggak boleh itu. Rasul pernah mendengar ada seorang sahabat mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saya udah sampaikan dalam Al-Furqan, tapi mungkin ada yang belum dengar. Ditanya orang itu, hal tadri ma huwa tafsiruhu, Anda tahu nggak apa arti dari itu? Maka orang itu mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian kata Nabi, kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak bisa menghindari keburukan kecuali karena rahmat Allah. Nah itu Pak. Jadi nanti itu tidak ada alasan orang itu tidak tahu kenapa tidak mau belajar. Sementara kan orang untuk dunia dikejar, betul nggak? Betul nggak? Betul. Hatta lagi ngaji kalau ada urusan dunia PA dulu. Itu ya. Jadi gini maksud saya itu ya, ini canda saja. Jadi gini Juan, ilmu itu anugerah dari Allah. Sampainya ke dalam hati adalah karena rahmat Allah. Di antara sebab rahmat Allah itu adalah kita beradab ketika berilmu, belajar ilmu. Tinggalkan dulu urusan dunia itu ketika belajar majelis ilmu, agar ilmunya berkah. Betul. Imam Syafi'i itu nggak berani, murid-murid Imam Syafi'i itu nggak berani sampai gini, kedengar suara kertas. Satu ketika, ini saya ceritakan kisah gini, ini soal kisah sahih. Imam Syafi'i itu datang ke majelis Imam Malik, makanya kan hadis yang paling kuat itu kan dari Ibnu Umar, jelas dari Rasul ya, Ibnu Umar, kemudian Salim atau Nafi, kemudian Malik. Ya, dari Malik itu kepada Syafi'i, kemudian kepada Ahmad, kemudian baru kepada Bukhari. Itu
itu jalur paling istimewa dalam ilmu hadis. Kan syarat hadis sahih itu ittisalus sanad, dobitur rawi, udulur rawi, quriyatu minasyad wal ilah gitu kan. Ada 5 syaratnya gitu kan. Nah, kalau hadis hasan dobitnya kurang, jadi turun derajatnya hasan. Gitu kan. Kalau ada jalan lain maka terangkat jadi sahih li ghairihi gitu kan. Nah, contohnya gini, Imam Malik itu hadirlah Imam Syafi'i di majelis Imam Malik. Waktu itu ngajarkan muwatta. Yang namanya belajar dulu itu bukan kayak sekarang langsung bacakan hadis, tapi an fulan qala an fulan fulan hadasana fulan kada wa kada, kan kayak itu. Jadi ketahuan mana pembohong mana tidak itu. Nah, Imam Syafi'i itu di majelis Imam Malik hanya gini-gini tangan. Selesai orang-orang pulang, Imam Syafi'i dipanggil. Hai gulam, karena masih anak-anak. Anta qalil adab. Kamu gak punya akhlak dalam belajar. Padahal cuma gini-gini. Mohon dimaafkan wahai imam, saya tadi begini-begini bukan tidak beradab. Saya menghafal karena saya tidak kebeli kitab Anda. Antum tahu harga kitab pada zaman itu? Satu kitab itu seharga 2 kilogram emas. Sekarang Fathul Bari cuma 1.300.000. 12 jilid. Ya. Dulu itu 1 jilid sampai segitu, Pak. 2 kilogram. Ilmu itu mahal. Kilogram. Iya. Sekarang mah Sahih Bukhari kalau cetakan Saudi 300, cetakan Mesir 150. Kalau cetakan Saudi lebih bagus kertasnya, lebih Segram enak aja udah kelihatan. 2 juta tadi. Hah? Segram aja udah 2 juta. Iya, makanya dulu tuh, makanya ulama tuh nggak kebeli. Nah, kok Imam Syafi'i mengatakan saya ini nggak kebeli, saya ini orang miskin. Benar, Anda menghafal, dites. Semua hadis yang disampaikan itu hafal Imam Syafi'i semuanya, sampai Imam Malik berkata, wahai anakku, besok Anda yang duduk di sini saya dengarkan kamu. Artinya nggak boleh merasa besar jadi orang itu, meski kadang-kadang ada orang lebih hebat gitu dari dia. Itu Imam Malik, termasuk Imam Nasyai. Memuliakan satu. Imam Nasai itu belajar itu Pak, karena dulu tuh belajar bayar Pak. Bayar. Dan dulu guru TK itu ulama. Hari ini guru TK anak SMA, betul nggak? Iya. Salah itu. Makanya banyak anak-anak yang salah didik itu gara-gara menempatkan gurunya salah. Dulu itu ulama Pak. Kenapa? Karena ulama itu lebih sabar daripada anak SMA. Sekarang mah anak TK diajarin ngitung gitu kan. Salah kata saya mah. anak SMA mah ngaji gak usah duduk, anak-anak TK mah biarin lompatannya gurunya aja yang baca. Iya kayak gitu anaknya. Iya kenapa? Karena memang udah masih zamannya mereka kayak gitu. Gak usah dipaksa anaknya. Insya Allah nanti hafal. Saya nggak pernah maksa anak saya tuh hafal Quran 30 juz. Gimana deh caranya? Dihafal aja terus sering. Betul Pak, SMP itu 30 juz tuh. Bukan kuliah, SMP. Ya, gitu aja, saya mah nggak pernah maksa. Ih, jangan saya kira anak saya hebat-hebat duduk itu, anak saya mah lari-lari gitu kan. Anak saya pada gitu, saya mah nggak paksa. Dia mau rojaah, udah ya udah biarin aja. Kayak gitu namanya juga anak-anak mah, kenapa nggak sekolah? Males, ya udah. Nggak pernah paksa saya mah, betul. Anak saya 7 Pak. Ya, alhamdulillah gitu kan, seperti itu. Nah, terus gini. Tadi Imam Nasai itu kayak gitu. Jadi ini kita juga berusaha lah kalau belajar itu supaya ilmu itu sampai dulu ini saya ceritain ya. Ketika kita belajar dulu, saya itu ngelihat jam yang nanyakan namanya santri kan pengen keluar gitu kan. Tandur sah katanya gitu kan. Apalagi saya mau sakit sekali ngomongnya juga apa coba? Hal anta ma'ana. Kamu sama aku bener nih. Ada di sini tuh. Jadi jangan sampai kamu hadir di sini, hati kamu di luar gitu. Itu nyentuh itu. Sejak itu nggak berani kayak gitu. Perhatiin gitu. Ya itu gitu. Jadi kalau kenapa kadang-kadang ya mohon maaf ya. Ini tidak untuk masuk mengusik gitu. Ini kita bercermin gitu kepada para ulama. Kenapa hari ini banyak orang ngaji tapi kadang-kadang perilakunya ada berubah gitu. Dikarenakan ilmunya tidak berkah, karena ada kurang adab. Imam Syafi'i itu Pak, di atas bumi hanya 53 tahun, udah 1200 tahun lebih di atas buminya, Pak. Di dalam buminya. Tapi selalu dikatakan pencetus kaidah
fikih itu Imam Syafi'i. Orang-orang bisa istinbat itu biasanya Imam Syafi'i. Seperti itu. Imam Nawawi usianya hanya 43 tahun. Udah 800 tahun di dalam kuburnya, selalu disebutkan. Betul nggak? Siapa yang nulis Arba'in Nawawi? Tidak ada satu pondok pun kecuali belajar itu yang namanya hadis Arba'in Nawawi. Betul nggak? Iya. Yang namanya pondok sunnah belajar semuanya hadis itu. Ya. Jadi betapa besarnya pahala beliau kan kayak gitu. Padahal udah di dalam bumi tuh. Padahal mungkin orang dulu dengan orang sekarang tuh bisa pintaran orang sekarang, Bapak. Bisa. Kenapa? Karena sekarang kan fasilitas banyak. Dulu mah tadi sampai mau menghafal saja harus, mau nyari hadis satu saja harus 1 bulan berjalan. Makanya nanti tuh di akhirat Pak ndak ada alasan tidak tahu nih Pak Eko. Jadi kalau tidak tahu ya berdosa. Makanya kan gini, ada fardu itu yang fardu ain ilmu itu. Contohnya gini, kita mau sholat, kita harus tahu, ini contoh ya, kita harus tahu betul wudhu yang benar. Harus tahu sholat yang benar. Karena ada orang 60 tahun sholat tapi tidak diterima barang satu sholat pun. Bahkan lebih ngeri ketika Nabi melihat orang sholat, laumita hada ala misli hadi. Kalau dia wafat dalam kondisi sholatnya kayak gini, lamita ala ghairi milati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mati di luar agama Muhammad. Artinya orang itu nggak belajar. Jadi jangan dikira loh, di zaman Nabi juga orang yang nggak belajar nggak dimaafkan. Kan kata Nabi, irji fasoli fa inna kalam tusoli, betul nggak? Dimaafkan nggak ketika salah? Tidak. Balikan lagi, kamu belum sholat sampai 3. Akhirnya diajarin kalau sholat begini kan gitu. Artinya tidak tahu itu tidak dimaaf. Harus benar ibadah itu, tidak ada serah. Yang penting sholat enggak. Harus sholat sebagaimana Nabi sholat. Yang penting dagang, yang penting harus jujur dagang itu. Enggak sekedar dagang. Karena apa? Karena kalau kita beriman kepada Allah, karena perintahnya seperti itu. Nah jadi tadi itu alasan gitu tidak diterima, tidak itu. Makanya kewajiban kita jadi sabar. Kita misalkan mendidik anak, terus berkorban untuk anak, menyekolahkan anak, kita buntang banting, insya Allah Allah tidak akan sia-siakan. Pahalanya lebih besar. Ya misalkan anak bisa belajar karena kita mondokan, misalkan anak kita sekolahkan di sekolah agama, kita bayar biaya itu ininya, insya Allah nggak ada yang sia-sia. Orang ngasih makan kucing aja diberi pahala, yang penting niatnya tadi, tujuannya apa? Kan hari ini tuh itu banyak, orang banyak sekolah sampai S3. Saya pernah tanya gini sama dokter Pak, ngajinya malam kayak gini, udah jam 11 kata saya teh, dokternya kayak gini tah, kirain teh laki-laki perempuan. Ustaz, saya ini nggak mau masuk surga, apalagi masuk neraka. Nggak saya bilang up to you lah gitu, enggak gitu ya. Saya teh jawab aja lama gitu ya. Ternyata dokter banyak yang ateis loh Pak. Banyak. Sampai saya ngisi di rumah sakit Hasan Sadikin. Habis ngaji gini, Ustaz kenapa terangkan neraka, nanti gimana kalau kami murtad? Coba pertanyaannya kayak gitu. Aduh ini mah ngajak ngesang istilahnya kan kayak gitu kan. Aduh, gitu. Nah itu banyak yang sekolah kayak gitu, makin pintarnya makin jauh dari Allah. Makanya jangan heran banyak orang yang kayak gitu. Ya itu diakui oleh teman-temannya. Kan kita di Bandung itu kita kadang ngisi-ngisi di komplek-komplek perumahan. Ya, jadi komplek perumahan. Nah kadang-kadang ada dokter anu. Bahkan saya kalau sesekali itu dokter itu dari UI ngumpul semua. Dokter dari Jakarta itu ngumpul di Bandung. Itu ngajinya sampai tengah malam. Nah pertanyaannya tuh ngaco-ngaco. Kalau nggak siap ada stres itu. Nah ternyata orang pintar itu banyak yang makanya kita bersyukur kita mah. Kesebutnya pintar keblinger. Ya iya. Kita mah dengar dalil, ngamalkan itu alhamdulillah itu karunia. Nggak usah ngesang dulu. Baik, ada lagi enggak? Kalau nggak ada cukup lah. Iya, Isi Marakan istirahat ya. Kita tutup dulu Mas. Boleh. Tadi itu mana kan? Ya ini. Aduh, Mas. Jatuh enggak? Ini Mas ada di dalam. Jadi gimana Kak? Nggak apa-apa. Tadi saya lupa. Enggak, udah di Baik, itu saja yang bisa kita bahas ya, mudah-mudahan kalau besok ada pagi ada. Silakan kalau ada kita akan menyambut Ramadan aja supaya boleh mengingatkan. pada subuh. pada subuh lah ya. Pada subuh Ustaz. Iya, Ya sambil sampai ngopi lah iya pada Pada subuh. Baik, kita tutup dulu sampai sini ya. Boleh. Kalau mau makan-makan mungkin ya. Iya. Mau ngobrol nanti juga boleh lah. Ada. Jadi gini,
saya tuh senang sebenarnya kalau kumpul-kumpul sama orang-orang, karena kalau di rumah mah jam segini udah tidur. Ya. Itu aja, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mangga bagi teman-teman yang mau makan Nyicipi tengkleng. tengkleng, silakan.